Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello peoplers, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. So, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Firefrog. Film yang bergenre drama romantis ini menceritakan sebuah tentang problema rumah tangga suami istri. Argumentasinya pun seputar pekerjaan, uang, dan pekerjaan rumah tangga, yang dimana keduanya hampir bercerai. So, tak usah panjang lebar lagi, let's think and let's talk. Ketika di rumah, Caleb yang baru datang dari pekerjaannya sebagai pemadam kebakaran berbincang dengan Catherine. Dia meminta sang istri untuk menyiapkan sarapan pagi untuknya. Tapi apa daya, sang istri saja cuma makan apa yang tersedia. Sampai akhirnya mereka berdebat. Caleb menyuruh Catherine untuk membeli bahan pangan di minimarket. Tapi Catherine menolaknya dengan alasan dia sudah bekerja lebih banyak waktu ketika di rumah. Sementara ketika Caleb di rumah, dia cuma berdiam diri di depan komputernya, menghabiskan waktu berselancar di internet dan memimpikan membeli sebuah kapal menggunakan uang hasil dari kerjanya. Akan tetapi Catherine tidak setuju karena uangnya harus dipakai untuk perbaikan rumah. Catherine juga marah karena selama ini merasa tidak diperhatikan gara-gara Caleb yang menghabiskan waktu 24 jam di pekerjaannya. Catherine bilang kepada Caleb bahwa Caleb seorang yang egois. Dia hanya memperhatikan dirinya sendiri. Di tempat game, Caleb menceritakan sedikit problema rumah tangganya kepada teman kerjanya, yaitu Michael. Dia bergumam bahwa dirinya tidak mendapatkan respek dari sang istri. Michael pun menyarankan Caleb untuk bertemu dengan penasihat rumah tangga, tapi Caleb menolak dengan alasan ia tidak mau menceritakan masalah rumah tangganya dengan orang lain, karena itu bukan masalah yang harus diketahui oleh orang lain. Michael pun berucap, "Wanita itu seperti bunga mawar. Jika kau memperlakukannya dengan benar, ia akan tumbuh dan berbunga. Tapi jika tidak, ia akan layu." Ya, kalimat ini sesuai dengan realita dari sudut pandang laki-laki, bahwa pada dasarnya wanita itu ingin selalu dimengerti. Hari pun beranjak malam. Di rumah, Caleb sibuk mencari makan malam di dapur. Dia pun menanyakannya dengan nada tinggi kepada Catherine, apakah Catherine tidak pernah terpikir kalau dua orang di rumah perlu makanan. Catherine mengatakan kalau saja Caleb lebih sering berkomunikasi dengan dia, mungkin bisa dia sediakan. Mereka kembali berdebat. Catherine merasa dia diberikan beban lebih ketika mengurus rumah. Sementara Caleb sibuk dengan kerjaannya di luar, dia mengatakan lagi bahwa Caleb seorang yang egois. Di sisi lain, Caleb mencoba mempertahankan argumennya. Dia mengatakan bahwa Catherine tidak memahami kerjaannya. Dia menjelaskan dengan nada tinggi bahwa dia bekerja tidak untuk dirinya sendiri. Berangkat mendadak jam 2 pagi, menyelamatkan orang tabrakan, memadamkan api, dan menolong orang tenggelam. Sampai akhirnya amarah Caleb memuncak dan memaki Catherine. Sampai akhirnya Catherine pun menangis. Malam semakin larut, Caleb dan Catherine pergi ke kamarnya masing-masing. Akhirnya Catherine melepas cincin perkawinan yang selama ini sudah tersemat di jari manisnya. Catherine berkumpul bersama teman-temannya di restoran. Ia sambil curhat masalah rumah tangganya. Teman-temannya pun menyarankan Catherine agar berpisah dengan suaminya jika memang ia tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Menurut teman-temannya, Catherine tidak perlu mempertahankan orang dengan tingkat keegoisan seperti itu. Di sisi lain, Caleb yang berbincang dengan Michael mengatakan bahwa jika ia berbicara dengan Catherine, Catherine selalu emosi, mudah tersinggung, dan terlalu sensitif. Sementara Catherine curhat kepada teman-temannya kalau Caleb tidak peduli dengan perasaannya. Pada akhirnya teman-temannya memberikan dukungan supaya Catherine bisa menjalani ujian rumah tangga ini. Caleb yang sedang berada di kantor menelepon sang ayah dan memberitahukan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Sang ayah bilang bahwa ini semua belum berakhir. Ayahnya pun menyuruh datang ke rumah keesokan harinya. Caleb yang berada di rumah ayahnya akhirnya menceritakan masalah rumah tangganya. Ayah dan ibunya pun mendengarkannya. Ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini mereka sering berkelahi dan frustasi. Tapi justru ibunya langsung menyela dengan mengatakan bahwa Caleb harus lebih banyak membantu kegiatan Catherine di rumah. Caleb mengatakan ia tidak perlu didikte. Ayahnya kembali menyela dan Caleb menginginkan bicara empat mata hanya dengan ayahnya. Sambil berjalan santai di pinggiran danau, Caleb berbincang dengan ayahnya. Ayahnya yang dulu pernah di posisi seperti Caleb sekarang mengatakan kepada Caleb,
apakah dalam dirinya memiliki kesungguhan untuk menyelamatkan pernikahan ini. Dengan perasaan yang menimbang-nimbang, sembari tidak percaya diri, karena Caleb tahu akhirnya akan seperti apa, menerima tawaran ayahnya dan menyuruh untuk menundanya selama 40 hari. Caleb berbincang dengan Michael di dapur dan menceritakan kembali perihal rumah tangganya. Michael membuat perumpamaan dengan cara menyatukan wadah garam dan merica dengan cara merekatkannya. Dia mengatakan bahwa meski hasil, rasa, dan warnanya berbeda, tapi keduanya selalu saja ada bersama. Hal ini sangat relate dengan kehidupan kita yang pada dasarnya menikah itu bukan untuk sekedar kecocokan, melainkan menyatukan dua kepala yang berbeda. Dia juga menambahkan perkataannya bahwa jika dua orang yang menikah bukan hanya ada saat baiknya saja, tetapi harus ada di saat suka dukanya, baik buruknya, kaya miskinnya, dan sakit sehatnya. Caleb menyela jika memang gagal pernikahannya itu bukan salahnya. Tapi Michael langsung memotong pembicaraannya dengan mengatakan bahwa Caleb selalu bisa masuk ke gedung yang terbakar dan menyelamatkan orang yang tidak dikenal. Tapi dia sendiri malah membiarkan pernikahannya terbakar habis. Caleb terdiam sesaat, menatap Michael, lalu berdiri meninggalkannya. Nah, disinilah plot menarik dari film ini dimulai. Caleb pun menerima sebuah tantangan dari ayahnya. Dia menerima sebuah jurnal 40 hari atau disebut dengan The Lob's Dare, yang berisikan misi-misi untuk ia lakukan. Yang jika berhasil menjalankan misi jurnal 40 hari tersebut, maka akan mengubah kehidupan dan pernikahannya pun menjadi lebih baik. Tantangan hari pertama, dia harus bisa mengendalikan emosinya, karena ini berkaitan dengan kondisi hati. Ia diharuskan berpikir dulu sebelum mengatakan hal yang mungkin akan ia sesali. Tantangan hari kedua, ia harus memperlihatkan tindakan yang mencerminkan kebijaksanaan, meski pada akhirnya dia tidak menerima balasan apapun. Hal ini terlihat ketika Caleb sengaja membuatkan kopi untuk istrinya. Meski dia sempat kesal karena istrinya meninggalkan begitu saja tanpa memperdulikan Caleb yang membuatkan kopi untuknya. Tantangan hari ketiga, Caleb mencoba untuk bersikap romantis kepada istrinya. Hal ini terlihat kembali dengan Caleb yang membelikan bunga untuk istrinya. Tapi lagi-lagi, istrinya hanya bersikap bodoh amat. Tantangan hari keempat, Caleb yang sedang bekerja menelepon istrinya, yang juga sedang bekerja di rumah sakit. Dia menanyakan kabar sang istri, dan kalau ingin membutuhkan sesuatu bisa bilang kepadanya. Tapi lagi dan lagi, istrinya membuat respon biasa saja. Merasa jurnal 40 hari yang diberikan ayahnya juga tidak membuahkan hasil, Caleb pun menelpon ayahnya, karena ia merasa ia sudah melakukan semua hal yang ada di jurnal itu. Ayahnya kembali menegaskan bahwa ini bukan sebuah perasaan, melainkan sebuah keputusan. Di sisi lain, Catherine mencoba menceritakan keluh kesahnya pada sang ibu yang sakit-sakitan, bahwa hubungan mereka makin lama makin tidak menemukan titik temu. Hari terus berlanjut, waktu pun terus berputar. Merasa dirinya kesepian, Catherine mencoba untuk membuka hubungannya dengan dokter yang juga bekerja di rumah sakit yang sama. Di saat yang bersamaan, Caleb mencoba untuk membuat kencan yang mengesankan bersama istrinya. Di rumah ia mempersiapkan segalanya demi membuat kesan yang baik untuk istrinya. Saat Catherine datang, ia tertegun sejenak melihat sang suami yang menyiapkan segala macam keperluan demi makan malam yang indah bersama istrinya. Tapi sayang, istrinya berujar bahwa dia tidak mencintai Caleb. Caleb kembali menelpon ayahnya dan mengatakan bahwa ini semua sudah berakhir. Ia telah melakukan semua ini tapi kenyataannya tidak memberikan hasil. Ayahnya pun mengajak Caleb untuk bertemu kembali besok harinya. Kembali bertemu di tepi danau. Ayahnya mengatakan bahwa ia sudah sampai pada pertengahan jalan yang sulit. Ia harus kembali memeriksa alasannya, apakah ia memang menjalaninya dengan sepenuh hati atau tidak. Caleb masih mempertahankan argumennya. Dia beranggapan dia adalah orang baik dan banyak membantu orang. Tapi ayahnya berkata, itu menurut kamu. Lanjut ayahnya, Tuhan tidak menghakimi berdasarkan standar kamu, tapi berdasarkan standar kenyataan, cinta, dan kesetiaan. Caleb melanjutkan pertanyaan kepada ayahnya, bagaimana bisa seseorang menunjukkan cinta lagi dan lagi saat mereka secara konstan ditolak? Ayahnya menjawab, kau tidak bisa mencintainya karena kau tidak bisa memberikan apa yang kau tidak miliki. Ya, ayahnya mengatakan hal itu karena Caleb tidak mencintai Catherine dengan begitu tulus. Di kantor ia berbincang dengan Michael.
Ia mengatakan bahwa tinggal 21 hari lagi untuk menjalankan misi jurnal 40 hari tersebut. Michael memberikan saran kepada Caleb bahwa Caleb harus memohon kepada Tuhan dan harus bersyukur, karena pada intinya pernikahan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dia juga menyarankan kalau Caleb ingin mempertahankan pernikahannya, ia harus mengikuti kata hatinya. Di tempat makan siang, Catherine dan Dr. Gavin berbincang. Ya, dia adalah dokter yang juga bekerja di rumah sakit yang sama bersama Catherine. Dia juga merupakan orang yang berusaha untuk mengambil hati Catherine. Catherine menceritakan pada Gavin bahwa ibunya sakit-sakitan dan memerlukan ranjang khusus dan kursi roda untuk ibunya. Tapi dia mengatakan bahwa harganya sangat mahal. Caleb yang menelpon ayahnya dari rumah bilang, dia tak akan menyerah, dia akan terus memperjuangkan rumah tangganya. Sambil bermain komputer, dia terus menatap layar yang memperlihatkan sebuah kapal yang sangat ia idam-idamkan. Tidak berapa lama, ia membuka kembali jurnal 40 harinya. 23 hari sudah berjalan. Ia kembali menerima tantangan yang berisi perihal sesuatu yang akan mengganggu rumah tangganya, bahkan bisa menghancurkannya, yaitu sebuah parasit. Parasit ini biasanya berbentuk sebuah objek yang menjadi kesayangan bagi si Caleb. Nah, di dalam film ini, kita diperlihatkan bahwa sedari awal Caleb ingin sekali membeli sebuah kapal. Uang pun selalu dikumpulkan dan ditabungnya. Di dalam jurnal itu ayahnya berpesan bahwa Caleb harus menghancurkan kecanduan apapun yang ada di dalam hatinya. Atau jika tidak, parasit itu sendiri yang akan menghancurkannya. Ia pun membawa paksa komputernya ke halaman, diayunkannya tongkat baseballnya, dan dihancurkannya sehancur-hancurnya. Istrinya yang datang melihat komputernya sudah berada di tempat sampah. Ia juga melihat sebukit bunga dan sebuah kertas bertuliskan I love you more. Keesokan harinya, Caleb yang baru bangun dari tidurnya melihat sebuah surat yang ada di atas meja. Caleb hampir putus asa, terlebih ketika ia menerima sebuah amplop yang isinya adalah surat minta cerai dari istrinya. Caleb sontak menangis. Ia berjanji bahwa ia mencintai Catherine. Caleb sudah berusaha untuk berubah mau mengerti istrinya. Tetapi ketidakrespekan istrinya justru semakin menjadi-jadi. Caleb memberitahu ayahnya bahwa ia semakin putus asa. Catherine pergi ke sebuah home care, yang mana di tempat tersebut menyediakan peralatan untuk kebutuhan pasien rawat jalan. Ia pun menyapa Miss Epan, seorang admin yang bertugas untuk melayani para pengunjung yang datang ke tempat itu. Catherine pun membicarakan peralatan untuk kebutuhan ibunya. Tapi dia heran karena Miss Epan memberitahukan bahwa sudah ada orang baik yang membayarkan peralatan itu. Padahal Catherine sendiri belum membayarnya sama sekali. Sampai pada akhirnya, dia pergi meninggalkan Miss Evans yang masih berbicara sendiri. Di rumah sakit, Catherine bertemu dengan Dr. Gavin. Dia mengucapkan terima kasih. Catherine merasa Dr. Gavin tidak perlu melakukan itu. Ketika di rumah, Caleb yang sedang bersih-bersih tiba-tiba menemukan sepojok surat yang berisi kekaguman Dr. Gavin kepada Catherine. Tanpa berpikir panjang, Caleb segera pergi ke rumah sakit dan menemui Dr. Gavin. Caleb mengatakan pada Dr. Gavin agar ia jangan mengganggu istrinya lagi. Meski ia bersikap egois, dia masih mencintai istrinya dan sampai kapanpun akan tetap mempertahankan rumah tangganya. Seperti biasa, mereka masih tinggal berdua di rumah yang sama. Mereka tetap melakukan kegiatan secara sendiri-sendiri, sebuah keadaan yang sulit untuk pasangan yang sudah cukup lama menikah. Mereka saling merenung. Caleb yang ditemani dengan mobil pemadamnya sambil sesekali melihat dan memegang cincin perkawinannya. Sementara Catherine ditemani dengan gemericik air yang tenang di sebuah taman. Caleb selalu membiasakan diri dengan cara bersih-bersih rumah sebelum ia pergi kerja. Hal itu pun selalu ia lakukan berulang-ulang setiap harinya. Hubungan perkawinan mereka mulai berkuncup dan bersemi kembali. Sejak kedatangan Caleb, Dr. Gavin mulai mengambil jarak pada Catherine. Perubahan sikap Dr. Gavin ini membuat heran Catherine. Ia mulai curiga, menduga-duga, hatinya tidak tenang. Sampai-sampai ia jatuh sakit dan tidak masuk kerja. Sampai pada akhirnya Caleb datang ke kamar Catherine. Dia melihat kalau Catherine sedang jatuh sakit. Dia keluar sebentar lalu membelikan makanan dan obat untuk Catherine. Dan Caleb mengambil kain yang sudah dibasahi dengan air untuk dikompreskan kepada Catherine. Catherine yang heran bertanya kepada Caleb mengapa ia melakukan hal seperti ini. Caleb menjawab kalau ia sudah belajar dari tempat kerjanya bahwa pada intinya ia tidak pernah meninggalkan teman-temannya meski dalam keadaan tersulit ketika memadamkan sebuah api. Caleb menjelaskan lebih lanjut bahwa ayahnya memberikan sebuah jurnal yang berisi tantangan untuk Caleb lakukan. Dan Catherine pun mengambil jurnal yang terletak di samping kirinya. Tapi Catherine sudah mengetahui isinya dari kemarin.
Catherine bertanya, bukankah dia akan mengakhiri tantangan di jurnal ini setelah 40 hari? Tapi Caleb menjawab dengan santai, meski hari ini sudah berjalan selama 43 hari, ia tidak akan pernah berhenti melakukannya. Caleb menjelaskan lagi setelah menjalani setengah dari perjalanan misi ini. Ia awalnya tidak memahami arti cinta. Tapi semakin kesini, ia semakin memahami sehingga ia mau melakukan hal tersebut untuk Catherine. Catherine masih bimbang, ia tidak serta-merta langsung mempercayai Caleb lagi. Tapi Caleb ingin menegaskan satu hal dan memohon kepada Catherine dengan mata yang berkaca-kaca bahwa dia meminta maaf. Nah, di sini sifat ketulusan Caleb sangat terlihat. Padahal di bagian sebelumnya, ia tidak pernah bisa untuk mengenyampingkan egonya. Caleb menjelaskan lebih lanjut bahwa ia selalu menceritakan ini kepada Tuhan, sampai ia juga berharap dan berdoa bahwa Catherine bisa memaafkannya. Dia pun melanjutkan perkataannya bahwa dia tidak ingin seumur hidupnya tanpa Catherine. Catherine yang mendengar perkataan Caleb pun menjatuhkan air matanya. Catherine yang kembali ke home care menemui Miss Evan. Dia ingin mengambil beberapa keperluan yang tersisa untuk menyelesaikan pembuatan kursi roda ibunya. Lalu Catherine menyebut bahwa Dr. Gavin pasti lupa tentang keperluan ini. Miss Evan merasa heran mendengar pernyataan dari Catherine. Ia kemudian berkata bahwa seingat dia $24.300 itu untuk biaya ranjang dan kursi roda. Tapi Dr. Gavin tidak membayar sepenuhnya. Dr. Gavin hanya memberikan $300 saja. Sontak saja Catherine pun terkejut dan menangis. Mendengar Miss Evan mengatakan bahwa Caleb lah yang membayar semua itu. Dia pun menangis sambil menjauh. Dipasangnya kembali cincin yang pernah ia lepas waktu itu. Sambil menangis bahagia, ia segera merias diri dan langsung menuju ke tempat suaminya bekerja. Catherine datang ke tempat kerjanya dan ia sedang menunggu di luar. Sontak saja Caleb langsung bergegas. Dibukanya perlahan pintu dan terlihat Catherine begitu cantik dengan mengenakan dress merah marun. Catherine mengatakan bahwa Caleb adalah pria yang baik. Dia tidak bilang bahwa dia sudah memaafkan Caleb dan mencintai Caleb. Keduanya pun perlahan mendekat dan Catherine berkata, apakah kita tidak terlambat untuk mengucap janji suci lagi? Caleb yang mendengar pun tersenyum haru sambil menganggukkan kepala sebagai tanda mengiyakan dan akhirnya mereka pun berpelukan dengan mesra. Ayah Caleb yang berada di rumah menerima telepon dari Caleb. Ia pun terlihat gembira sambil memeluk istrinya. Caleb yang berjalan ditemani dengan ayahnya begitu senang dan menceritakan bagaimana ia dapat melalui ini semua dengan baik. Setelah perbincangan dengan ayahnya, ia baru mengetahui bahwa jurnal itu adalah pengalaman dari ibunya. Tapi ditulis oleh sang ayah, karena ayahnya lah sebenarnya yang akan pergi meninggalkan ibunya. Plot twist yang sangat menarik. Tapi berkat doa dan cinta yang kuat ibunya, sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan baik. Ayahnya menuangkannya di jurnal itu karena tahu bahwa Caleb akan menerima jurnal itu suatu hari nanti. Caleb pun terkejut mendengarnya karena selama ini ia mengira bahwa ibunya lah yang tidak memperdulikan ayahnya. Caleb segera berlari dan menemui ibunya untuk meminta maaf karena ketidaktahuannya selama ini, dan ibunya pun memaafkannya. Caleb dan Catherine pun mengikat janji suci kembali untuk kedua kalinya di tepi danau dan disaksikan oleh para undangan dengan rasa penuh bahagia. Film ini reflektif dan mendidik, sangat baik dan sangat dianjurkan bagi pasangan yang baru menjalani rumah tangganya. Di dalamnya diulas tidak hanya penyebab hancurnya bahtera rumah tangga, tetapi sekaligus usaha bagaimana mempertahankan kelanggengan perkawinan, walau sedang dilanda badai percekcokan. Di dalam film ini terungkap bahwa Catherine selalu curiga pada suaminya. Sikap curiga itu bukan meredam konflik, melainkan menjadi bara konflik. Betapa hebatnya Caleb berjuang merebut kembali hati istrinya, walau perubahan baiknya selalu dianggap sinis oleh istrinya. Terima kasih kepada kalian yang menonton video ini sampai habis dan semoga bisa mengambil hikmah dari film ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.